Hai Sobat Lapar Proyek, lanjut lagi di part 3 Jembatan Semburan dari Nol. Kali ini kita melakukan pengecoran pada abutmen. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan konkret mixer dengan komposisi sesuai dengan job mix design dari laboratorium. Pengecoran ini dibantu dengan alat eksavator untuk mempermudah dan mempercepat pengecoran bagian dudukan balok atau yang biasa disebut gelagar. Abutmen atau kepala jembatan adalah bagian konstruksi bawah jembatan yang terdapat pada kedua ujung pilar-pilar jembatan. Abutmen berfungsi sebagai pendukung dari struktur utama yang menopang beban struktur, menjadi penahan tanah, serta untuk benda-benda lainnya yang membebaninya. Oprit jembatan adalah timbunan tanah atau segmen jalan pendekat di ujung-ujung jembatan. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda oprit. Fungsi utamanya adalah sebagai akses penghubung yang mulus antara jalan raya biasa dan badan jembatan yang biasanya memiliki perbedaan ketinggian. Namun, komponen oprit bukan hanya timbunan tanah saja, melainkan ada dinding penahan tanah dan juga plat injak. Timbunan tanah pada oprit adalah material tanah yang dipadatkan di belakang kepala jembatan, abutmen, untuk menyamakan elevasi atau ketinggian jalan dengan lantai jembatan. Dinding penahan tanah yaitu struktur yang dipasang di sisi oprit untuk menahan beban urugan tanah agar tidak longsor ke bawah atau ke samping. Dan plat injak, approach slab, adalah plat beton yang menghubungkan perkerasan jalan dengan pangkal jembatan. Plat ini berfungsi mencegah patahan atau jalan berlubang akibat penurunan tanah di sambungan jembatan. Fungsi utama dari oprit sebagai transisi yang aman, membantu kendaraan naik atau turun dengan mulus tanpa guncangan keras saat melewati batas jalan dan jembatan. Menghindari penurunan tanah karena perbedaan kepadatan antara struktur jembatan yang kaku dan tanah di sekitarnya. Oprit dibuat sepadat mungkin agar tidak terjadi penurunan drastis pada sambungan ujung jembatan. Dan sebagai proteksi abutmen, yaitu mencegah tekanan tanah yang tidak merata yang dapat merusak abutmen atau kepala jembatan. Setelah abutmen dan pier selesai, maka lanjut lagi pekerjaan peranca. Fungsi utama kayu peranca pada jembatan adalah sebagai struktur penyangga sementara yang memberikan akses pijakan aman bagi pekerja dan menopang material. Selain itu, kayu ini juga berfungsi menahan backisting atau cetakan beton hingga struktur utama jembatan mengeras dan mampu menopang bebannya sendiri. Fungsi dan peran spesifik kayu peranca pada konstruksi jembatan adalah penyangga backisting beton, yaitu menahan beban berat adukan beton dan tulangan besi pada bagian gelagar atau girder atau lantai jembatan sebelum beton cor mencapai kekuatan penuh. Sebagai akses kerja di ketinggian, yaitu menyediakan platform agar pekerja dapat menjangkau area jembatan yang sulit dijangkau seperti pilar atau kepala jembatan. Sebagai tempat pijakan material dan alat, yaitu memudahkan pekerja meletakkan peralatan kerja dan material bangunan tepat di area yang sedang dikerjakan. Kayu peranca dapat menjamin keselamatan kerja, mencegah pekerja jatuh dan memberikan ruang gerak yang aman selama proses pemasangan maupun perawatan struktur jembatan. Untuk itu perlu diperhatikan kualitas kayu peranca dan cara pemasangannya agar dapat menahan beban struktur sementara. Setelah sebagian peranca selesai dibuat, kita bisa lanjut ke tahap pembesian. Yang pertama tentunya adalah pembesian gelagar, girder jembatan. Baja tulangan dipotong menggunakan bar cutter dan dibengkokkan menggunakan bar bender, sesuai dengan dimensi dan bentuk yang tertera pada gambar kerja. Tulangan pokok dan tulangan sengkang, begel, dirangkai dengan cara diikat menggunakan kawat beton. Rakitan ini dilakukan di lokasi proyek, metode cast in situ. Pada pemasangan tulangan harus diperhatikan pemasangan concrete cover, yaitu tebal selimut beton. Pemasangan beton decking dipasang pada kerangka besi untuk memastikan ada jarak antara besi dan backisting, cetakan beton, sehingga besi terlindung dari korosi. Setelah seluruh rangkaian perakitan baja tulangan selesai, maka lanjut ke tahap berikutnya adalah pengecoran gelagar. Sebelum memulai pengecoran,
diharapkan mengecek kembali kekuatan dan kekakuan backcasting. Pastikan backcasting sangat kuat untuk menahan tekanan hidrostatik beton cair agar tidak terjadi lendutan atau perubahan bentuk deformasi. Cek kebocoran. Tutup rapat seluruh celah sambungan ke backcasting untuk mencegah keluarnya air semen yang dapat mengurangi mutu beton. Kemudian cek kembali elevasi stressing bed dasar pencetakan agar posisinya benar. Setelah dirasa semuanya aman, maka lanjut pengecoran atau penuangan beton. Dalam pengecoran, hindari segregasi. Tuangkan beton secara bertahap dan merata. Pengecoran disarankan dari bagian bawah ke atas untuk menghindari pergeseran acuan akibat beban. Pastikan tinggi jatuh beton tidak lebih dari 1,5 meter untuk mencegah agregat kasar dan halus terpisah atau segregasi. Gunakan bantuan talang atau pipa tremi jika diperlukan. Lakukan pengecoran secara menerus, kontinu untuk menghindari terjadinya cold joint, sambungan dingin antar coran. Beton yang dicor harus dilakukan pemadatan. Gunakan alat penggetar beton, konkrit vibrator untuk mengeluarkan udara yang terjebak dan meratakan adukan hingga ke celah sempit. Lakukan dengan hati-hati. Getaran yang terlalu lama dapat menyebabkan segregasi, yaitu agregat mengendap di bawah. Sementara getaran yang kurang membuat beton keropos atau berongga. Setelah pengecoran selesai, segera lakukan perawatan setelah beton mulai mengeras. Misalnya, menyiram dengan air atau menutup permukaannya dengan karung basah. Hal ini penting untuk mencegah penguapan air yang terlalu cepat, yang sering menjadi pemicu retak susut. Perawatan beton kuring harus dilakukan setidaknya selama 7 hingga 14 hari pertama sesuai standar mutu beton yang disyaratkan. Selalu merujuk pada pedoman teknis atau standar yang berlaku untuk memastikan gelagar memenuhi spesifikasi teknis jembatan. Sekian, sampai di sini jembatan semburan dari nol. Semoga bermanfaat.